Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fasyancani dengan NPM 251000128. Saya akan menyampaikan mata kuliah kewarganegaraan dari materi awal dan terakhir. Yang pertama, transformasi digital. Materi ini membahas transisi dari era analog ke era digital. Perkembangan teknologi telah berevolusi dari perangkat lunak lama seperti WordStar, Lotus, dan GBase menuju alat modern seperti Microsoft Word hingga sistem e-budgeting. Kemajuan teknologi ini berdampak langsung pada perubahan paradigma dalam implementasi Pancasila dan memberikan penghargaan yang lebih tinggi terhadap sains. Tantangan di era post-truth. Dunia saat ini menghadapi tantangan komunikasi baru berupa isu post-truth di mana kebenaran objektif seringkali kalah oleh emosi dan keyakinan pribadi. Materi ini mengidentifikasi berbagai jenis gangguan informasi antara lain false connection, judul atau konten yang tidak nyambung, false connection, manipulated content, misleading content, fabricated content, sponsored content, false context, satire or parody. Ketiga, ada klasifikasi gangguan informasi. Ini berbagai masalah informasi digital ke dalam 3 kategori utama, yaitu misinformation, informasi yang salah namun tidak ada niat sengaja untuk membahayakan. Yang kedua, disinformation, informasi salah yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu. Dan yang ketiga, ada malinformation, informasi berdasarkan fakta yang digunakan untuk merugikan orang lain seperti kebocoran data, pelecehan, atau ujaran kebencian. Di pertemuan selanjutnya membahas tentang hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang wajib diterima dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas perlindungan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sini ada kewajiban sebagai warga negara, yaitu menaati hukum dan peraturan perundang-perundangan, menghormati hak asasi orang lain, membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamanan. Selanjutnya membahas tentang negara dan konstitusi. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat dengan alat-alat perlengkapannya, sekalipun dengan menggunakan paksaan. Selanjutnya membahas tentang pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar dan hak kewajibannya, memiliki sikap demokratis, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan demokrasi, peserta didik diajarkan nilai-nilai kebebasan, persamaan, keadilan, toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum. Pendidikan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menekankan praktik seperti berdiskusi, menghargai perbedaan pendapat, dan mengambil keputusan bersama. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi musyawarah, mufakat, keadilan, serta persatuan. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat tetap dijamin, tetapi harus disertai tanggung jawab, moral, etika, dan hukum. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan untuk berkorban demi menjaga kedaulatan. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui angkat senjata, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menaati hukum, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, prestasi, serta ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional. Selanjutnya membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dan menyatu berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.
Wawasan ini menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pembelajaran untuk menanamkan nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keadilan kepada peserta didik agar mampu mencegah dan menolak segala bentuk perilaku korupsi sejak dini. Korupsi dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Dampak korupsi ini sangat luas, antara lain itu menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Wawasan Nusantara. Hakikat dan kedudukan wawasan Nusantara. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dan menyatu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, pedoman dan landasan konseptual dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama filosofis, yang kedua historis, yang ketiga geografis, yang keempat sosiologis. Unsur-unsur wawasan Nusantara yaitu ada wadah, wilayah NKRI beserta seluruh kekayaan alam dan penduduknya. Yang kedua ada isi, aspirasi, cita-cita nasional, serta tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara mempunyai tujuan, yaitu tujuan ke dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua ada tujuan keluar, yaitu menjamin kepentingan nasional Indonesia di tengah pergaulan internasional serta ikut menciptakan ketertiban dunia. Yang terakhir ada filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Kelima sila tidak dapat dipisahkan karena membentuk sistem nilai yang harmonis, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa dan negara, hingga keadilan sosial. Yang terakhir ada kedudukan filsafat Pancasila, yaitu dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup berbangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan yang terakhir ada pedoman moral dan etika dalam kehidupan nasional.